Amin. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Saudara, saya bersyukur saudara di tengah-tengah cuaca yang panas sekalipun Anda memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Praise the Lord ya rekan-rekan. Haleluya. Ya, thank God. Biasanya rekan-rekan yang dalam rekan-rekan juga yang memimpin tour, saya lihat banyak yang memilih untuk istirahat dulu karena memang panas juga ya. Tapi berada untuk juga Anda berada di rumah Tuhan beribadah ya. Praise the Lord. Dan sungguh luar biasa panas hari ini. 38 derajat secara resmi 37-38, tetapi terasa 41 ya karena humidity. Jadi pastikan juga kita boleh menjaga kesehatan kita, menjaga dengan cukup banyak air dan sebisa saudara bisa berteduhlah ya. Nanti sore atau malam boleh menikmati lebih lama di luar ya. Praise the Lord, kita boleh disegarkan oleh hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Tuhan berjanji, ya, Tuhan sendiri yang berjanji, kalau aku ditinggikan, maka aku akan menarik orang-orang kepadaku. Kalau umat Tuhan memuji Dia dengan segenap hatinya, Dia berjanji firman-Nya, Dia akan bertahta, Dia akan hadir di tengah-tengah pujian umatnya, dan bukan cuma hadir, Dia juga bersemayam, artinya menyatakan satu tahta yang mulia dari Tuhan. Kalau Tuhan sendiri menyatakan anugerahnya buat kita, kita boleh mengalami kelepasan, mengalami anugerah dari Tuhan. Amin. Thank you untuk rekan-rekan yang boleh berada, dan saya bersyukur bahwa pastor boleh melayani jemaat yang mencintai Tuhan, juga rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming. Anda juga orang-orang yang mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Amin. Praise the Lord. Saudara, pastor akan singkat khotbahnya hari ini karena ada rekan-rekan yang pastor juga akan minta untuk memberikan kesaksian dalam perjalanannya bersama Tuhan ya. Minggu lalu brother kita dan sister ya, suami istri yang masih muda, anaknya masih kecil, tapi cinta Tuhan, Bro Liko sama sis kita Helin ya. Minggu lalu rekan-rekan yang beribadah bisa bersama-sama, nanti mereka akan pastor panggil memberikan kesaksian ya. Dan di tengah-tengah kita juga ada sister kita, salah satu tim yang berada di AFJF dulu, yang mengawali AFJ bersama-sama dengan istri saya ya, Pastor Lucy, yaitu Pastor Monica Hicks, dulu Monica Brum, setelah menikah menjadi Monica Hicks ya. Dan saya minta bisa berdiri juga Monica ya. Thank you sis ya. Ini sister kita dan beliau adalah pastor juga bersama dengan suami Edwin Hicks yang berapa tahun yang lalu pernah melayani di sini. Pastor Monica dulu bersama-sama kita 30 tahun lebih yang lalu. Kemudian dia merasakan panggilan Tuhan, masih single, dan dia berangkat ke Amerika untuk sekolah Alkitab. Dan di sekolah Alkitab rupanya Tuhan juga buka jalan, ketemu dengan pasangan hidupnya. Ya. Tidak semua jodoh ada di sekolah Alkitab. Tetapi terkadang Tuhan membuka jalan, mendapat pasangan hidupnya di Amerika, yang sekolah bersama-sama juga kuliah, dan ternyata memang pilihan Tuhan itu memang tepat, cinta Indonesia, sehingga setelah menikah berangkat ke Indonesia dan melayani di Indonesia ya, dan tinggal di sana 20 tahun kurang lebih melayani di Manado. Jadi suaminya Pastor Monica Hicks, yaitu Edwin Hicks, beliau berbahasa Indonesia yang sedikit-dikit berasa Manado, saudara. Dan juga kedua putrinya lahir di Indonesia, jadi bahasa Indonesia bahasa Manado ya.
Jadi minggu depan mungkin Anda bisa lihat putrinya yang satu ya. Nah, jadi saya akan ngeflow dengan brother kita Liko dengan Elin nanti, dan minggu depan Anda bisa dengar kesaksian dari Pastor Monica Hicks ya. Jadi minggu ini dengan brother Liko dan Elin. Saudara, kita diberikan tema menghandling konflik ya. Konflik itu bukan cuma masalah satu sama lain. Tetapi konflik itu bisa timbul kalau kita ini tidak hidup di dalam rencana Tuhan. Kalau saudara terpanggil dalam anugerah Tuhan, bukan harus menjadi pendeta. Tetapi Anda dan saya ini dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Artinya Tuhan mau pakai hidup kita kemanapun kita pergi. Untuk boleh menjadi orang-orang yang memberitakan Tuhan atau mengekspresikan dari Tuhan. Jadi kalau kita di luar daripada rencana Tuhan, bisa terjadi konflik ya, di dalam kehidupan kita. Yunus, di dalam Alkitab pernah dengar atau saudara pernah baca kitab Nabi Yunus ya. Yunus itu orang yang tidak ada konflik dengan siapapun. Tetapi dia punya konflik dengan dirinya karena ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Zaman itu ada kota namanya kota Niniwe. Niniwe itu ibu kota kerajaan Asyur. Kalau saudara membaca Alkitab di dalam perjanjian lama ada yang disebut kerajaan Asyur. Itu ibu kotanya Niniwe. Ya, di daerah, kalau saudara bisa membayangkan kota Damsyik zaman sekarang, itu di utaranya itu ada kota Niniwe. Diutus ke sana dari wilayah Israel untuk menceritakan kasih karunia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kepada bangsa di sana. Tetapi dia tidak mau, dia mau melakukan kehidupannya sendiri, dia pergi. Jadi suruh pergi ke daerah utara, timur, dia mau perginya ke barat. Ya, dia ikuti kemauannya sendiri dia. Kita tahu di dalam Alkitab terjadi konflik, dia akhirnya ditelan oleh ikan besar. Kemudian setelah 3 hari dilepaskan dari ikan dan dia akhirnya berangkat mengikuti rencana Tuhan. Ya, nah, jadi saudara, konflik itu bisa terjadi karena kita ini hidup di luar rencana Tuhan. Ya, kita mau berjalan di dalam damai sejahtera Allah, yaitu bahwa kita ini mau hidup dalam ketaatan. Saudara, dalam hidup ketaatan ini sesuatu yang tidak mudah. Karena Yesus, Tuhan kita Yesus itu pernah merasakan satu pertentangan yang luar biasa. Yaitu pada waktu di Taman Getsemani. Anda pernah membaca Alkitab atau dengar di mana Yesus berdoa sampai 3 kali. Yaitu doanya, kalau boleh cawan penderitaan tidak perlu melalui aku. Kalau boleh, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus punya keinginan. Dia punya keinginan, kalau perlu, enggak perlulah aku harus menderita. Sebagai manusia dia punya keinginan, dan pada waktu itu keinginannya bertentangan dengan rencana Bapa di sorga. Rencana Bapa di sorga adalah bahwa Tuhan Yesus harus menjadi penyelamat, domba yang dikorbankan di salib untuk menggantikan kita, untuk menjadi penebus. Tetapi di dalam kemanusiaannya, Yesus ternyata punya keinginan, kalau boleh aku enggak menderita. Yesus mewakili kita. Ada pergumulan, ada konflik di dalam hatinya, di dalam jiwanya sebagai manusia 100%. Luar biasa, sampai Alkitab mengatakan di Taman Getsemani dia berdoa. Berdoa saking tegangnya, dia punya kemauan tapi dia tahu kemauannya
bertentangan dengan kehendak Allah Bapa, Alkitab mengatakan dia berdoa sampai keluar keringat-keringat darah. Jadi kalau saudara merasa panas di Jepang sampai keluar keringat, is okay. Anda belum keluar keringat, kita belum keluar keringat darah. Yesus keluar keringat darah karena konflik di dalam dirinya. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya memberikan satu teladan yang kita bersama-sama harus belajar mentaatinya. Yaitu bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, tetapi kehendak Allah, kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Nah, konflik di dalam kehidupan kita ketika kita merasakan kehidupan kita ini mentok, kehidupan kita ini rasanya ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan tetapi kita pengennya melakukan sesuatu. Nah, bagaimana kita menghandle-nya? Satu-satunya cuma satu, saudara, yaitu berdoa. Berdoa. Ya. Ketika Yesus menghadapi konflik yang luar biasa dalam dirinya, dia berdoa. Ya. Dan Yesus itu nggak pernah berdoa lebih dari sekali, saudara. Tapi dia berdoa sampai 3 kali. Artinya gambaran bahwa dalam doa kita, kalau kita tidak merasakan apa-apa, jangan berhenti berdoa sampai kita tahu apa rencana Tuhan. Haleluya. Kalau enggak kita akan selalu konflik, saudara. Di dalam diri kita ada konflik. Ya. Apalagi kalau saudara ingin mengikuti rencana Tuhan. Dan by faith, by grace, jemaat di sini maupun rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming, kita adalah orang-orang yang mau hidup taat sama Tuhan. Amin. Kita mau hidup di dalam kehendak Allah. Nah, jadi salah satu kita menghandling suatu konflik di dalam kehidupan kita adalah berdoa. Anda berdoa. Ya. Anda berdoa, kita berdoa supaya kita boleh hidup di dalam rencana Allah. Nah, juga ada satu pernyataan dalam Alkitab. Sebab kalau kita konflik di dalam kehidupan kita tidak hidup dalam rencana Tuhan, ya, kita mau mengikuti kemauan kita sendiri, dan biasanya kalau tidak hati-hati itu akan mengefek sekeliling kita, saudara. Pada waktu Yunus, dia memilih jalannya sendiri, dia tidak mau taat kepada rencana Tuhan. Tuhan bilang pergi ke kota Niniwe, dia pergi ke arah barat, ke arah Eropa, saudara ya. Waktu dia naik dari sana, dia mau ke sana. Dan kita tahu sejarahnya, perjalanannya, bahwa pada waktu dia mengikuti kemauannya sendiri, ternyata orang-orang di sekeliling dia, waktu itu dia ikut naik perahu, ada badai yang besar, sehingga orang-orang di sekelilingnya menjadi ketakutan, bahkan nyawa mereka pun terancam. Karena seseorang yang hidupnya tidak taat di dalam panggilan Tuhan, tidak taat mengikuti rencana Tuhan. Orang-orang di sekelilingnya terpengaruh. Tapi kita bersyukur kembali melalui kisah Nabi Yunus, dia akhirnya kembali mengikuti jalan Tuhan. Dan orang-orang yang tadinya hampir tenggelam perahunya terselamatkan. Nah, Tuhan mau kehidupan kita belajar untuk taat, kita belajar untuk berdoa sungguh-sungguh supaya kita hidup dalam rencana Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam rencana Tuhan, orang-orang di sekeliling kita pun mengalami damai sejahtera. Ini kalau tidak, saudara, kita akan konflik terus. Saya percaya orang-orang yang mau ikut Tuhan itu kita pernah ngalamin. Pastor Monica Hik pasti ngalamin. Begitu dia mau mikir sesuatu, tapi Tuhan punya rencana, dia punya konflik. Nanti kasih kesaksian juga Liko dengan
istrinya Elin, ada satu struggle, ada satu pergumulan. Saudara juga yang mungkin pernah pengen kuliahnya di Amerika, tetapi akhirnya bergumul terbukanya di Jepang. Nah, kita percaya bahwa mungkin Anda yang mau bekerja di mana, tetapi ternyata dapatnya di Jepang. Percaya Tuhan tuntun Anda, Tuhan mau kehidupan kita ini boleh mencerminkan kasih karunia Tuhan. Sehingga orang-orang di sekeliling kita boleh mengalami juga damai sejahtera dari Tuhan. Karena ada umat Tuhan yang mau taat di dalam panggilan Tuhan, mau taat di dalam kehendak Tuhan. Ya. Saya bilang waktu Anda ngikutin kehendak Tuhan bukan menjadi pendeta, kecuali Anda dipanggil. Tetapi dalam kehendak Tuhan adalah kita hidup di dalam rencana Tuhan. Apakah saudara jadi businessman? Jadi businessman di mana melalui kehidupan kita di marketplace ada orang-orang yang terjangkau oleh kasih karunia Tuhan. Ada orang-orang yang berkata hidupmu berbeda. Ada orang-orang yang berkata aku lihat cara bisnismu berbeda. Dan di situ Anda bisa menceritakan kasih karunia Tuhan. Kita berbeda bukan karena kita orang Indonesia. Kita berbeda karena kita punya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. God is so good. Saya berharap kita terus di dalam kehidupan untuk taat kepada Dia dalam panggilan Tuhan. Apapun arah yang Tuhan panggil, kiranya kita taat sehingga orang-orang bisa melihat akan kasih karunia Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Saya panggil Bro Liko dengan Sis Elin. Silakan. 15 minute for you. Ya. Go ahead. Sama-sama. Please ya. Ya, saya dampingi deh ya. Iya ya. Ya supaya kamu bisa enjoy. Ya. Ya, kita akan dengar bagaimana mereka menghandling perjalanan hidupnya sehingga damai sejahtera mereka alami. Go ahead ya. Perlu saya di mimbar apa enggak usah? Saya di situ aja deh ya. Oke, go ahead. Oke, good afternoon, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih Pastor untuk kesempatannya juga untuk kami bisa berbagi sharing sedikit tentang perjalanan kami mengikuti Tuhan. Jadi menurut saya perjalanan mengikuti Tuhan itu sesuai dengan janjinya. Dia memberikan apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, dengar dengan telinga, dan bahkan yang kita pikirkan gitu. Jadi ada suatu kali tiba-tiba pas saya sama suami masih di Jakarta, terus tiba-tiba dia bilang, Beb, kita pindah Dubai, out of nowhere. Jadi saya cuma bilang, kamu gila gitu. Jadi udah the conversation ends. Jadi itu kalau nggak salah waktu Juli atau Juni tahun lalu. Jadi itu udah dilupakan. Habis itu tiba-tiba kita memang karena ada regulasi yang berubah di Indonesia, perusahaan kita tuh harus direlokasi. Jadi waktu itu kita diberi 3 opsi, yaitu Singapura, Swiss, sama Portugal. Untung nggak ada Jepang ya, kalau ada Jepang. Jadi waktu itu kita pikirnya, wah ini yang paling make sense sebenarnya Singapura ya, karena deket, kita punya anak kecil, jadi masih bisa tetap di Jakarta, jadi mungkin Liko aja pulang pergi gitu. Tapi bagaimanapun juga kita berdua tuh tidak bisa membayangkan kehidupan kita di Singapura. Dan tiba-tiba lagi memang dia bilang lagi, coba Dubai, dan apparently memang sangat dibukakan jalan, semuanya itu mengarah ke sana. Tapi kita masih gimana ya, kalau dia udah langsung firm, oke, sepertinya memang jalannya Tuhan bawa kita ke Dubai. Tapi saya juga sebenarnya saya masih
Karena jujur aja saudara-saudara saya bukan orang yang beriman besar. Saya bilang saya nih wanita biasa yang punya anak kecil, banyak pikiran, banyak mikir, aduh ini gimana itu gimana ini gimana gitu. Jadi saya banyak worries gitu ya, pindah ke daerah Arab yang gersang, terus anak-anak saya gimana, nggak ada gereja di sana, apa gimana banyak sekali pikiran saya. Tapi kali ini saya juga anehnya, walaupun saya tidak bisa membayangkan kehidupan saya di Singapura, saya bisa membayangkan kehidupan di Dubai. Jadi it's imaginable gitu. Dan suatu saat pada saat kita masih meeting gitu kan, saya masih mau berusaha untuk mengarahkan decision makingnya tuh ke Singapura. Tiba-tiba Liko tanya saya, kamu ada peace nggak sih ke Singapura? Terus saya jawab, tidak. Terus dia bilang, kalau gitu kenapa lu pursue? Oke. Jadi akhirnya kita berdua decide, oke, let's go to Dubai. Dan setelah itu, setelah that decision, kita berdua pergi ke Dubai untuk survei. Tapi saya masih merasa, Tuhan tolong, saya bilang Tuhan saya ini bukan orang yang sangat convicted gitu ya, seperti suami kayak dia oke, let's go gitu. Saya bukan orang seperti itu. Jadi saya butuh suatu yang lebih confirming. Saya butuh tanda Tuhan. Saya ingat dari kejadiannya Gideon. Gideon minta tanda yang menurut saya agak absurd, tapi Tuhan mendengarkan. Jadi waktu itu saya berdoa di pesawat pada saat saya mau landing ke Dubai, saya minta Tuhan, kalau memang Tuhan panggil kami ke Dubai, Tuhan tolong kasih hujan pada saat saya landing. Jadi a bit background information kenapa saya minta hujan, karena menurut saya itu agak mustahil karena dalam 1 tahun Dubai itu hujan cuma 1-2 kali karena dia padang gurun, oke. Jadi hujan is a bit impossible gitu. Jadi waktu itu saya udah landing, rupanya nggak hujan. Tapi saya berdoa ke Tuhan, ya udah Tuhan, hujan atau enggak, kalau memang ini jalanmu, I want to obey gitu kan. Jadi ya udah kita berjalan seperti biasa. Besoknya kita lagi habis survei tempat tinggal segala macam, kita jalan lewat mall, di situ ada satu lorong yang bisa kelihatan keluar gitu, basah tanahnya, ada sedikit hujan. Saya sih diem aja gitu, saya merasa itu kan bukan saat landing ya, jadi maybe not gitu ya, hujan gitu. Saya belum cerita ke suami saya soal saya minta tanda, jadi hujan dan itu hujan berlanjut terus, besoknya hujan lagi saya masih diem, sampai hari ketiga dia hujan lagi, pagi malam nonstop ya teman-temannya. Saya masih benar-benar belum sadar, saya bilang, oh ya hujan. Dan tiba-tiba pas dia nyetir dia ngomong, ini kok hujan terus ya? Kok hujan terus ya? Saya baru disadarkan, oh iya loh sebenarnya saya ada minta tanda ke Tuhan gini, baru saya cerita ke dia. Terus dia bilang, itu tandamu kali. Terus saya berpikir, iya ya benar ini tanda kali. Terus saya berdoa ke Tuhan, iya Tuhan terima kasih untuk tandanya saya sudah terima. Besoknya tidak ada lagi hujan. Jadi itu adalah suatu merciful, maksudnya Tuhan tuh mau menurunkan levelnya ke level saya untuk bisa menunjukkan kepada saya ini jalan yang harus kami jalanin. Jadi thank God for that. Dan ini mungkin suami saya mau sharing sedikit. Jadi background konteks ya. Kalau kemarin ada nemu artikel di Dubai banjir gitu ya, gara-gara dia. Itu kita 4 hari di sana kan, kita 2 minggu meeting gitu kan ya. Meeting sama lawyer, sama segala macam gitu kan. Mereka pada bilang kayak, sampai orang hotel juga kita tanyain, kenapa juga kan kepo kan, ikut interview orang hotel gitu kan. Gimana hujan kayak begini kok, standar gak sih, normal gak sih gitu kan. Dia bilang gini, jadi semua orang yang kita ketemuin, kita ngomongin soal weather, pasti ngomongin soal weather. Kan dia bilang gini, gak pernah hujan 4 hari berturut-turut, biasanya hujan di Dubai itu cuma 20 menit, itu pun juga cuma gerimis, ini deres. Terus dia bilang gak pernah 4 hari berturut-turut dari pagi sampai malam tuh berawan, berembun, mendung tuh gak pernah. Sampai pada banjir, gue bilang lain kali kalau minta tanda jangan nyusahin orang. Soalnya ini nyusahin banget gitu kan, pada anak-anak, sampai kita ngeliat anak-anak India pada main genangan air gitu kan, kayak waduh gimana gitu. Nah kalau dari sisi saya sendiri, jujur aja saya lebih pusingin setelah pindah. Karena sebelum pindah saya udah tahu nih, saya udah jelas-jelas gak ada damai, saya pengennya ke Swiss of course. It's like gue bilang sama dia, kalau gue pindah Swiss gue hidup lama nih, bisa 90 tahun gitu kan, bisa melayani lebih panjang lagi. Cuman
Tapi nggak ada damai gitu, dan kayaknya jalan ditutupin. Kita sampai udah survei ke Swiss juga gitu kan. Dan saya lebih pusing pas udah nyampe. Karena saya bilang gini, Tuhan mau ngapain sekarang di Dubai? Kita udah sampai Dubai nih, saya udah bilang sama dia, kita cuma dikasih waktu 5 tahun. Jadi Tuhan udah ngomong sama saya spesifik banget, lu cuma di sana tuh 3 sampai 5 tahun. Itu feeling saya. Dan saya yakin Tuhan udah ngarahin saya memang gak lama. Jadi saya bilang sama dia, lu harus siap-siap pindah lagi. Soon. Jadi bilang, aduh nggak mau. Gue bilang ya udah nggak apa-apa, lu enjoy aja 5 tahun, it's okay. You don't have to say yes now, you just have to know we gotta move again. So gue bilang kayak kita jadi digital nomad beneran nih, kemana kerjanya juga digital kan. Terus saya bilang sama dia, ya jarang-jarang juga orang Indo jadi digital nomad, ya udahlah it's okay lah. Terus kita ada doa sama satu pendeta dari Kanada, relationnya FGF juga. Dia doain kita, dia prophet. Waktu itu ada Pastor Evan punya istri Regina, saya, terus ada beberapa tim saya gitu kan. Kita lagi didoain sama dia. Dia bilang gini, be comfortable but don't be too comfortable. Saya bilang sama dia, ya kan udah gue bilang, pokoknya 3-5 tahun, lu siap-siap aja pindah lagi gitu. Jangan terlalu nyaman. Bener, pas nyampe Dubai dia bilang, aduh gue gak mau pindah Dubai. Gak nyampe sebulan, Beb, kayaknya gue sampai mati di sini juga gak apa-apa deh. Gue masih belum tahan, panas banget. Nah tapi saya bilang sama istri saya, bilang sama dia, kita nih udah ngabisin 2 bulan. Dari 60 bulan kita udah ngabisin 2-3 bulan. Dan gue masih belum tahu Tuhan tuh mau ngapain sama gue di sini. Kayak waktu nih counting down, bentar lagi Desember. Kalau ada Desember berarti kita udah 7 bulan. Kita baru pindah, by the way, dari terakhir saya ke sini, September tahun lalu itu belum ada rencana ke Dubai. Pindah tuh gak ada. Saya udah beli tiket buat Desember tahun ini ke Tokyo lagi. Buat jalan-jalan. Saya lagi pusing ngurusin tiket ini gimana. Karena gak bisa di cancel, promo kan. Jadi udah salah planning bener-bener. The whole year tuh salah planning gara-gara Dubai ini. Kita decide pindah itu Januari, Mei kita udah pindah. Jadi cuma 4 bulan kita buat pindahin. Pulang dari Dubai pas survei, saya langsung bilang sama dia, hati saya udah kayak gak di Indo. Saya bukan kayak pulang ke rumah. Tapi kayak saya visit Indonesia kayak sebagai turis. Saya langsung pulang, dia langsung bilang saya gila. Saya pulang dari Dubai, pulang ke rumah, saya bilang sama membantu saya, keluarin semua koper gue, keluarin semua baju gue, saya udah packing. Januari, baju saya udah bersih. Udah gak ada baju, cuma baju yang saya pakai, 10 biji, that's it. Tinggal baju dia, saya udah mulai pelan-pelan buang-buangin barang, pelan-pelan mulai packing. Dia bilang, Beb lu tuh gila ya, masih 3 bulan lagi, masih 4 bulan lagi. Gue bilang kayak, ya udah, my heart is already there. Karena gue tahu Tuhan ada something, tapi gue gak tahu apa. Cut the long story short, kita pindah Dubai. Saya pernah mesti ke Amerika. Di Amerika Tuhan ada kasih saya satu destinasi buat 5 tahun lagi. Saya belum bisa kasih tau dia. Saya udah bilang sama dia, pokoknya siap-siap aja. Yang udah perlu disiapin, saya udah suruh dia. Pokoknya kita harus survei, kita harus belajar bahasanya. Itu kita nggak. Saya bilang sama Tuhan, gue aja, ini negara gue belum pernah pergi loh, seriusan. Kontinennya gue nggak pernah sentuh. Terus gimana? Ya udahlah masih 5 tahun lagi kan, dalam 5 tahun ini gue harus pergi, pokoknya dalam 5 tahun ke depan gue harus pergi, gue harus lihat dulu ada apa gitu. Saya nggak pernah ke sana, negaranya nggak pernah, bahasanya nggak ngerti apa-apa, orangnya juga ya sedikit temen, waduh bingung juga kan. Ya udahlah, dia bilang ya udah 3 tahun lagi ya, saya bilang sama dia pokoknya dalam 3 tahun ini ada beberapa negara kita harus survei, kita harus cek. Saya juga nggak pernah soalnya, jadi masih tahu kondisi hidupnya seperti gimana, cari sekolah gimana, negara yang paling oke buat ditinggalin kayak gimana, itu nggak tahu. Dan selama 4 bulan ini saya tiap hari saya tanya, Tuhan mau ngapain gitu loh. Tapi saya tahu, saya rental rumah, pas mereka saya lagi bersih-bersih, mereka lagi di luar, belum ada AC, panas-panas gitu kan, 5-50 tuh. Belum ada AC dalam rumah, saya doa, saya berlutut di rumah saya doa, saya belum boleh masuk gitu. Jadi masih saya sendirian, saya doa, saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu saya di sini mau ngapain, tapi gue tahu lu udah suruh gue kesini. Jadi gue mau berdoa, pokoknya dari tempat ini bisa ada revival, itu doang. Tapi gue nggak tahu gue mau ngapain, masih belum tahu gitu loh. Dia bilang ya, kalau lu udah suruh gue kesini, pasti ada something. Yang gue minta cuman pokoknya dari rumah ini terjadi revival. Walaupun bukan di sini, tapi di sini mulai revival. Gue nggak tahu gimana caranya. Pokoknya I believe, intinya buat saya selama saya mau ngejar misinya Tuhan, yaitu adalah The Great Commission, ya buat saya
anything okay gitu dan pasti everything will align. Dan soon enough ternyata bener. Nah saya bilang waktu pas saya ke Jepang tahun lalu, 3 minggu yang lalu, pas saya di Jepang lagi devotion gitu kan, dia nggak ikut, saya sendirian. Pas saya lagi devo tiap hari gitu kan, tiap hari devo, Pak Saro gitu kan, lagi di train, doa gitu kan, mumpung banget bisa gitu, di rumah kan susah banget, panas lagi kan. Terus saya berasa kayaknya pulang dari Jepang ini, saya mau pergi ke satu tempat, ke daerah camp. Karena saya berasa kayaknya yang Tuhan mau saya kerjain itu ada di camp sana. Tapi saya nggak tahu apa gitu, karena nggak pernah pergi kan. Again, saya juga baru ke Dubai sekali, dan itu saya bunci setengah mati. Dia nggak pernah ke Dubai dulu. Jadi pulang dari Jepang, saya langsung bilang sama dia, gue mau ke camp. Gue harus ke camp. Tiba-tiba disuruh ke Jepang lagi. Jadi saya cuma punya waktu 2 minggu. Pokoknya dalam 2 minggu itu gue harus ke camp. Cut the long story short, one thing leads to another, gue ke camp 2 kali. Dalam 2 minggu itu gue 2 kali ke camp. Seminggu sekali. Dan pada hari minggu kedua, Tuhan udah mulai kasih nih kayak ide bisnis yang bisa dipakai buat pelayanan. Saya bilang sama dia, mau dijalanin nggak? Ya kita butuh keluarin duit dari tabungan gitu. Tapi modalnya ya lumayan lah gitu loh, nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget. Kita masih keluarin duit gitu kan. Mau nggak dijalanin? Dia masih kayak gini. Gue bilang ya udah kalau Tuhan suruh kita jalan aja gitu loh. Dan pas kemarin saya lagi doa gitu kan, saya bilang sama dia, memang bener kayaknya tugas gue tuh ada di camp sana. Bukan di kota, tugas gue di camp. Pertama kali mau ke Dubai, saya bilang sama Pastor Daniel, gue gak mau bikin gereja. Pastor Daniel Hanafi. Minggu lalu saya bilang, jadi bikin camp. Ya udah yuk bikin gereja. Jadi ya bukan bikin gereja gimana, tapi bikin kayak house churches ya dia gitu ya mungkin. Tapi saya bilang daripada kita bikin house church, gimana kalau kita bikinnya car churches. Jadi dari employee kita yang di camp itu, kita train mereka jadi leader, mereka kita kirim keluar. Itu sampai sekarang langsung saya hubungin lawyer segala macam buat cariin regulasi dan segala macamnya ya. Karena waktu itu kan nggak nunggu kita gitu kan, 60 bulan tuh cepet loh. Kita ngedip aja udah Desember, ngedip lagi anak saya udah SMP. Saya bentar lagi saya bilang, anak saya yang gede udah mau SD. Padahal kemarin masih kayak digendong-gendong, yang kecil bentar lagi TK, bentar lagi SD. Waktu itu nggak nunggu kita. 3 tahun anak gue belum lulus SD, gue udah mesti pindah lagi. Dan ya kalau kita nggak mengerjakan yang kita harus kerjakan, berarti dalam 5 tahun ini sangat banyak opportunity yang Tuhan punya yang kita bakal miss. Jadi saya bilang sama dia, there is no time to waste. There is literally no time to waste. So ya moral of the story kalau dari saya ya kalian cari tahu Tuhan mau ngapain. Dari kasih tahu ya pursue, karena waktu nggak nunggu. Bentar lagi kita tua mati, udah gitu doang. So dan itu sangat cepat gitu. Kita lagi baca buku gitu kan. Dan saya lagi baca buku satu, saya baru kelar. Dia bilang, jadi cuma satu. Ini mungkin bisa jadi berkat buat beberapa ya. Nama bukunya Audacious Generosity. Generosity yang berani banget gitu. Di situ dia cuma satu kata. Dari seluruh buku itu saya cuma dapat satu statement. You can feed your family, only God can feed the multitudes. Jadi saya bilang sama dia, saya nggak takut Tuhan mau ngapain. Saya nggak takut kasih makan lu. Yang sekarang saya mau fokusin adalah kasih makan mereka yang saya nggak bisa kasih makan. Itu. Jadi itu cerita dari saya. Thank you. Wow. Jadi benar. Supaya ada, jadi tadi kita dengar bahwa mereka ini struggling mau kemana ya. Swiss, betul ya. Singapura tempat-tempat enak semua. Satu lagi apa? Portugal juga enak, saudara. Ya, saya belum pernah pergi tapi kayaknya enak. Nah, tahu-tahu sang suami Dubai. Ini negara yang tidak biasa, sudah panas dan kita ngerti lah ya, negara yang tidak friendly sama hal-hal di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi tapi Tuhan punya maksud ke sana. Akhirnya diberikan satu anugerah, ada tanda. Ya Tuhan itu Tuhan yang baik. Dan yang menarik dari pernyataan tadi, Bro Liko mengatakan juga bahwa dia ingin melakukan misi Tuhan.
Misi Tuhan itu cuma satu, yaitu jiwa. Cari jiwa, saudara. Dan tadi dia mulai ke Dubai, ngapain ke sana, memang punya bisnis. Tetapi ingat, hidup kita ini bukan cuma melakukan bisnis. Anda bukan cuma bekerja, Anda cuma bukan sekedar membesarkan anak, semua itu baik. Tetapi ada satu misi Tuhan, yaitu mencari jiwa. Dan dia berdoa tadi menyebut tentang camp. Tentang apa, camp itu apa, semacam perkampungan ya, atau satu tempat. Nah itu ternyata banyak orang dari Pakistan, betul. Nah, Urdu, Hindi, orang Pakistan. Nah, rupanya setelah nyampe di sana berapa bulan baru dia menyadari Tuhan mau menjangkau orang-orang di wilayah di sana, Pakistan, Urdu, yang begitu-gitu, saudara ya. Jadi ceritanya ini beliau sudah menceritakan sedikit sama pastor, jadi ketemu dengan orang Pakistan dan saat ini dalam proses untuk membuka sesuatu pekerjaan Tuhan di sana melalui kalangan mereka. Ya, jadi kita melihat bahwa kita bisa pergi kemana saja, tetapi jangan lupa ada misi Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Nah sekarang kita berada di Jepang. Ada misi yang Tuhan juga berikan kepada rekan-rekan di tempatmu kerja, di wilayah Anda, sebagai keluarga ada sesuatu yang Tuhan ini. Sebelum saya akan tutup, saya akan minta nanti Liko dengan Elin berdoa. Saya tidak tahu di tempat sini apakah ada Anda yang merasa satu konflik di dalam dirimu. Kenapa sih aku hidup, aku ini mau ngapain? Ada mungkin sesuatu Anda pengen pindah kerja, atau Anda pengen pindah negara. Ada satu konflik di dalam diri Anda yang Anda bingung, Anda saat ini berdoa. Kalau memang orang Anda adalah rekannya, saya minta jangan segan, maju ke depan biar brother kita sama sister kita ini mendoakan. Mereka masih muda, tetapi mereka orang-orang yang ngikut Tuhan, saudara. Ya. Mereka pergi ini ngikut Tuhan, kemana Tuhan mau. Bahkan ke tempat-tempat yang tidak mudah. Nah di situ mereka menemukan satu anugerah dari Tuhan. Saya percaya kalau saudara ada sesuatu dalam hati Anda, saya tidak tahu mungkin pindah kota dari Tokyo ke tempat lain. Apakah kehendak Tuhan? Anda sedang mencari apakah kehendak Tuhan. Kalau Anda orangnya, kita family, Anda bisa maju ke depan, pastor akan minta Bro Riko sama Sis Elin akan berdoakan bagi Anda. Ada enggak di sini? Jangan segan. Ya. Kalau ada, thank you. Saya hargai. Just ke depan. Ya. Saya enggak tahu situasi apa dalam hidup sis kita, tapi biar perkataan profetik keluar dari doanya Brother Riko sama Elin ya. Kalau ada lagi silakan jangan segan, maju ke depan, saya minta musik dimainkan ya. I worship you. Saudara, kita family tidak perlu harus dengan satu bagaimana. Kalau saudara adalah orangnya, pastor ini tidak merencanakan. Tapi waktu saya duduk, saya merasa ada orang-orang yang perlu didoakan oleh mereka. Kalau saudara orangnya jangan segan, maju ke depan akan mendoakan. Saya minta bro sama sis silahkan berdoa untuk. Ini sharing sedikit ya. Kalau misalnya kalian bingung mau ngapain, ya. Ini ada opportunity kan setiap tahun ya. Ada Island Mission promosi. Tahun depan ini pesan sponsor ikut Island Mission. Kalian bilang sama istri saya kan dia marah-marah. Nih kita ngabisin duit banyak loh. Maksudnya jujur nih ya 2 tahun terakhir kita earning lumayan banyak. Jutaan dolar. Saya ngomong jutaan dolar. Dan saya sekarang gak pegang sama sekali duit itu. Kenapa? Saya pegang waktu pas saya pegang duit itu gitu ya. Nih sorry tambahan. Saya pas pegang duit itu saya bilang, duit ini gak kepake di tangan gue. Yes, sebelumnya gue juga bukan orang kaya, gue juga gak ada. Sorry ya, Skechers, Uniqlo, GU, 300 yen, belinya kemarin. Ya Garmin, bukan yang mahal-mahal gitu loh. Gak even pakai, gak worth it. Kos kaki gue masih Uniqlo.
Nggak ada tuh dapat 10 juta dolar tiba-tiba Gucci, LV itu nggak ada. Buat apa? Nggak kepake. Dan saya habisin duit saya mayoritas ya, itu buat misi. Boleh dikonfirmasi sama Pastor Daniel, sama Pastor Evan gitu ya. Bukan buat sombong. Karena saya bilang, saya nggak kepake duit itu. Dan di sisi saya sempat ngoceh-ngoceh gitu. Halo? Ya, duitnya kemana gitu loh. Saya bilang, pada saat lu udah masuk ke misi, lu pernah ikut Island Mission, Summer Mission gitu ya, lu gak akan pernah tanya lagi duit itu kemana. Lu gak akan pernah tanya lagi duit itu lari kemana. Dan lu gak akan tanya lagi yang ngerjain misi itu di lapangan kayak gimana. Lu pergi dulu, jadi saya jebak dia, kan IFGF kan International Full Jebakan Fellowship kan. So, jadi saya bilang sama dia, tahun depan ikut gue 2 minggu, jangan banyak komplain, pokoknya ikut aja, pasti ada roof, pasti ada rumah. Terus saya bilang sama Koden, pasti ada roof kan? Ya elah bro, tenda, ya nggak apa-apa itu roof, it's okay. So, saya bilang sama dia, pokoknya ikut aja misi dulu, karena kalau nggak kalian nggak akan pernah tahu. Kita tuh ngomongin misi, Pastor Caleb gitu ya, ngomongin misi setiap hari sampai berludah, sampai beriler gitu ya, nggak akan ngerti. Kalau misalnya nggak pernah ke misi, ngeliat di sana gimana. Saya setiap kali ke misi itu nggak, gimana ya, it speaks more than gue devotion di dalam rumah tiap hari di Tokyo atau di dimanapun. Karena even sampai saya bilang sama Evan gitu kan ya, sama Pastor Evan gitu, di Jakarta, di Indonesia lagi gencar namanya penghijauan, bukannya go green ya, tapi penghijauan itu artinya bikin masjid di tempat-tempat kantong-kantong Kristen ya. Even sampai di pulau yang nggak ada orang itu cuman nggak tahu 50, 100. Kita mesti naik ke sana, nyangkut lagi di sana 3 hari nggak bisa keluar gitu kan ya. Di pulau mana gitu saya lupa, itu orangnya dikit. Kalau misalnya nyari sinyal tuh saya harus ke harus cari BTS. Jadi saya kayak sinyal catcher gitu, kayak apa, sinyal fuckboy gitu. Sinyal buat upload gitu kan, footage gitu kan. Dan ada masjid. Saya tanya, itu masjid siapa yang datang? Cuma 1 orang. Missionary-nya Islam. Kawin sama orang sana. Jadinya dari 1 orang jadi 2. Terus punya anak, punya teman, dia menghijaukan. Kita sekarang ngapain? Itu di Maluku loh, kantong Kristen. Terus saya baru baca berita, ternyata di Jepang fastest growing religion apa? Bukan gereja, bukan Kristen, Muslim. Kita ngapain? What are we doing? Every soul counts. Saya lagi baca buku juga satu yang tadi yang Audacious Generosity gitu kan. Kita bukan dijudge oleh apa yang kita tidak lakukan atau dengan dosa kita, tapi kita bakal dijudge dengan apa calling kita. Sebenarnya calling kita itu apa sih? Whether you fulfill it or not, later on that will be what you are judged for. So, ya itu cuma tambahan aja, intinya sama Island Mission tahun depan. Mission adalah orang-orang yang mau ikut melayani ke pulau-pulau 1 minggu. Dulu kan kalau Pastor Denny Hanafi, rekan-rekan yang lama tahu pimpinan kita salah satunya adalah Pastor Denny Hanafi. Dia kalau pergi ke pelayanan itu 3 minggu masuk ke pelosokan, ke pulau-pulau ke dalam. Tapi kali ini 3 minggu ini terlalu lama. Jadi sekarang dirubah, seminggu 1 bulan cuma sekali, tapi dibagi dalam 1 tahun ada 10 grup. Jadi kalau tadi disebutkan tahun depan ada lagi, dan kami juga berharap rekan-rekan dari Tokyo kalau ada bersama-sama kumpulkan uang dari sekarang. Tahun depan kita berangkat beberapa ke island, benar-benar menginjil ke sana ya, ke pulau-pulau itu saudara. Ya, itu tadi ada sedikit pesan sponsor kira-kira gitu ya. Nah tetapi saat ini kita kembali bahwa Tuhan mau kita ini hidup di dalam rencananya. Kalau enggak nanti akan ada konflik saudara. Ya. Nah tadi saya bilang siapa yang ingin didoakan, mungkin Anda tadi pindah kerja, pindah kota, atau apakah saudara pengen nikah tapi saudara nggak yakin dengan orangnya,
Saudara butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Ya. Saat ini adalah momen di mana kita family, saya minta semua bisa bangkit bersama-sama. Worship the Lord, I worship pelan-pelan, musik pelan. Saudara yang mau didoakan, jangan segan. Anda tahu ada satu konflik dalam diri Anda, kemana saya harus pergi, apa yang saya harus lakukan. Saya mau selesai sekolah sebentar lagi, saya bingung. Mau kerja di Indonesia, di Jepang atau di kota lain, Anda sangat bingung memilih. Atau saudara yang sudah berkeluarga juga, apakah Anda pindah negara juga? Ada keputusan-keputusan yang penting dalam hidup Anda yang membuat rekan-rekan merasa satu konflik di dalam diri Anda. Kalau ada, maju ke depan. Akan didoain. Siapa lagi saudara? Oh, go ahead sister, you pray for me. Haleluya. Ora papa papa rata rapa syuti. All my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Kalau ada lagi jangan segan, maju ke depan. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Hallelujah. Honey, can you? Saya minta leader. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. Ada lagi saudara? Jangan segan, kita akan berdoa. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Bukan cuma Engkau menyelamatkan kami, lantas Engkau pergi ke sorga, tetapi Engkau mengutus Roh Kudus-Mu buat kami. Dan firman Tuhan di dalam kitab Roma berkata, semua anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, kiranya Engkau terus boleh membawa setiap pribadi. Di dalam Kristus kami adalah anak-anak Allah. Kami serahkan hidup kami untuk dituntun oleh Roh Allah. Bawa kami ke dalam rencana-Mu. Pimpin kami untuk kami hidup di dalam kehendak-Mu.
melakukan apa yang Engkau inginkan yang terutama, misimu yang terutama, yaitu mencari jiwa-jiwa. Kami mungkin struggle dalam hidup kami mungkin bergumul, ada konflik di dalam diri kami. Mungkin karena kami di luar daripada rencanamu, kami hanya sibuk dengan urusan kami sendiri. Kami hanya sibuk dengan kemauan kami sendiri. Kami hanya sibuk dengan apa yang menurut kami baik. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh kembali melakukan apa yang menurut Engkau yang baik. Melakukan apa yang Engkau mau, Tuhan. Yaitu melakukan seperti yang Engkau lakukan. Pakai hidup kami sebagai cermin-cermin Allah. Sehingga orang bisa melihat karakter Allah yang hidup melalui kehidupan kami. Apapun area panggilan kami. Mungkin kami bekerja di perusahaan. Kami bekerja di pabrik. Kami ibu rumah tangga. Kami student. Kami bekerja di dalam area-area yang Kau berikan. Kiranya kami betul-betul tahu dan hidup di dalam misi Allah. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu, hari-hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh anugerah Tuhan, kiranya kami semua boleh menemukan dan berjalan di dalam panggilan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan.